Bab 161, Keterampilan Tersembunyi Terbaik, Pukulan Gaya Bunga Udara. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Lihat, Master Muda, orang ini benar-benar gila. Murid itu sangat marah. Tidak masalah. Yang mulia ingin mencobanya. Bisakah kalian pergi dulu? Lin Fan mengambil cambuk dari tangan murid itu. Ya, murid itu menganggukkan kepalanya. Sekarang setelah basis kultivasi orang ini disegel, mungkin tidak mungkin dia bisa melukai Master Muda. Adapun kata-kata Master Muda tentang menyelamatkan orang ini, itu jelas tidak mungkin. Mengenai murid jenius itu, sekte itu sendiri telah berusaha selama bertahun-tahun untuk tidak menyerah padanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia hanya menjadi semakin gila dan berubah total. Di luar, beberapa murid berbisik-bisik, "Kakak senior, apa maksud Master Muda? Apakah masih ada harapan untuk Mi Kyongki?" Seorang murid sekte luar bertanya dengan curiga. "Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Junior Master, tetapi Mi Kyongki tidak bisa didamaikan." Saat itu, bahkan Grand Master sendiri yang melakukannya. Tetapi di depannya, Mi Kyongki tetap saja kurang ajar, bahkan mengejek untuk membunuh semua murid sekte. Petik 2. Kita mungkin harus memberitahu tetua tentang masalah ini. Meskipun basis kultivasi Mi Kyongki disegel, dia tetap orang yang berbahaya. Ya, ... Di dalam ruangan, anak muda, lihat aku. Lin Fan merendahkan suaranya dan memfokuskan matanya pada Mi Kyongki. Untuk apa? Gerutu Mi Kyongki. Tatapan mata itu tertuju pada Lin Fan, dan dia tidak sabar untuk mencabik-cabik otak Lin Fan. "Apakah kamu mengakui kesalahanmu?" tanya Lin Fan dengan sungguh-sungguh. Dengan lambaian tangannya, Lin Fan mengayunkan cambuk itu ke udara. Mi Kyongki tidak pernah meminta maaf atas pembunuhan yang dilakukannya. PSSH. Tepat saat itu, Lin Fan mengayunkan cambuk ke selangkangan Mi Kyongki. Tubuh Mi Kyongki sangat kuat, oleh karena itu dia pasti perlu menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Dan tempat ini secara khusus dipilih oleh Lin Fan. Berdasarkan pemahamannya saat ini, tujuan pelatihan adalah untuk membuat seseorang merasa malu dan tunduk di hadapannya. Mi Kyongki berteriak. Di dalam mata itu ada seberkas ketidakpercayaan. Tubuhnya ditempa melampaui dunia ini dan besar. Bagaimana dia masih bisa merasakan sakit? Beraninya kau mempermarakku. Aku akan membunuhmu. Mi Kyongki bahkan lebih gila dari sebelumnya. Tetapi karena basis kultivasinya disegel dan anggota tubuhnya diikat, yang bisa dia tangani hanyalah dentingan rantai yang membelenggunya tanpa henti. Lin Fan mengerutkan kening. Ini bukan perasaan dari sebelumnya. Pelatih tampaknya tidak bekerja dengan baik. Sambil merenung sejenak, Lin Fan bertanya-tanya sebentar. Tepat saat itu, dengan mengangkat tangannya, Lin Fan mengayunkan cambuk ke 4 rantai yang membelenggu Mi Kyongki. Dengan rantai yang terlepas, Mi Kyongki jatuh ke tanah, bebas sekali lagi. Mi Kyongki merangkak. Dia tidak mengangkat kepalanya, juga tidak berbicara. Namun matanya terbakar amarah yang tidak dapat ditahannya. "Mati!" Mi Kyongki menyerbu Lin Fan, mengabaikan basis kultivasinya. "Kurang ajar!" Lin Fan mengangkat cambuknya dan menebas udara. PSSH. PSSH. Seperti kilat, 2 garis muncul di wajah Mi Kyongki. Mi Kyongki, yang hendak bangkit, menyadari sesuatu. Sesuatu berubah. Aura yang tak terkatakan memenuhi ruangan, dan aura ini menyebabkan jantung Mi Kyongki berdebar kencang. Perasaan ini, Mi Kyongki mencengkeram dadanya. Ini tidak baik. Melihat perilakunya, Lin Fan merenung sejenak. Apakah trainer bekerja? Namun, jelas sekali, Mi Kyongki ini adalah anak yang sangat keras kepala. Jika dia ingin membuat anak ini tunduk sepenuhnya, dia harus melakukannya dengan sekuat tenaga. Lin Fan melangkah maju dan menendangnya hingga terkapar di tanah. Dengan satu kaki di dada Mi Kyongki, Lin Fan berteriak, "Lihat aku." "Tidak, aku tidak akan." Mi Kyongki merasakan ketakutan di hatinya. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Memikirkan bahwa hatinya yang teguh itu akan merasakan ketakutan, dan bahkan, perasaan tunduk. Lin Fan mendengus dingin dan mulai memutar-mutar tangannya. Cambuk itu berputar seperti ular dan melilit selangkangan Mi Kyongki. "Ahahahahaha." Mi Kyongki berteriak. Benda di selangkangannya terlilit erat oleh cambuk, dan dengan aliran darah yang deras ke area itu, rasanya seperti akan meledak. Ini adalah percobaan pertama Lin Fan dalam permainan hukuman jenis ini. Dia juga sedikit takut dan gugup. Namun,
demi bereksperimen dengan profesi sampingannya yang baru, dia harus melakukannya. Lihat aku, teriak Lin Fan lagi sambil mengangkat tangannya. Mi Kyongki berteriak kesakitan berulang kali saat benda di selangkangannya terasa seperti jatuh. Hukuman yang kejam dan tidak manusiawi ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Mi Kyongki sebelumnya. Namun, kali ini saja, Mi Kyongki benar-benar merasa seperti sedang dihancurkan sedikit demi sedikit. Para murid yang menunggu di luar merinding saat mendengar teriakan dari dalam. Apa sebenarnya yang dilakukan guru muda? Tidak tahu. Namun, ini pertama kalinya aku mendengar Mi Kyongki berteriak dengan sangat tragis. Hahaha, sepertinya guru muda akhirnya melakukannya. Mi Kyongki akan membayar harga atas pembangkangannya. Lihat aku. Mi Kyongki menoleh sedikit untuk menatap Lin Fan, dengan ketakutan yang meluap di matanya, namun yang lebih menyakitkan dari rasa takut adalah perasaan malu karena selangkangannya terus robek. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Mi Kyongki tidak pernah salah. Mi Kyongki tidak berani menatap mata Lin Fan secara langsung saat dia terus berteriak dengan angkuh. Masih belum tumbuh. Lin Fan menjadi marah. Dia menendang Mi Kyongki dengan satu gerakan cepat. Melemparkan cambuknya, dia memutar Mi Kyongki. Berjongkok dengan posisi merangkak. Lin Fan menyadari ada yang salah dengan posisi ini, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa melanjutkannya. Bam! Jatuh. Mi Kyongki mendarat di lututnya, dan tangannya menghantam tanah yang dingin. Tepat saat itu, cambuk di tangan Lin Fan tampaknya telah menumbuhkan mata dan mengiris celana Mi Kyongki, memperlihatkan pantatnya. PSSH. Seperti ular yang lincah, cambuk di tangan Lin Fan menari-nari di pantat Mi Kyongki. Dengan dorongan trainer, cambuk itu seperti senjata mistis yang meninggalkan goresan merah terukir dalam di punggung Mi Kyongki. Ekspresi Mi Kyongki berubah. Dengan setiap cambuk yang datang, dia bisa merasakan hatinya hancur menjadi potongan yang lebih kecil. Tidak, maaf. Mi Kyongki yang awalnya sombong menangis. Setelah mendengar ini, Lin Fan melompat kegirangan. Bagaimanapun, penyiksaan biadab seperti itu juga memiliki hasil yang lebih baik. Tetapi tepat pada saat itu, Lin Fan menyadari sesuatu. Sial, sesuatu telah salah. Ding! Peresmian pelatihan pertama trainer yang berhasil. Keterampilan tersembunyi pelengkap terungkap, Air Flower Style Whipping. Ding! Sistem akan membagikan keterampilan pelengkap sekarang. Pengguna, tolong jangan berkedip dan belajarlah dengan hatimu. F***CKF**CKF**CKF**CKF**CKF**CKF**CK tidak. Lin Fan benar-benar terperangah. You truly bukanlah seorang sadis. Bab 162, tak terbunuh, tak terhancurkan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Namun, semuanya sudah terlambat. Betapapun kerasnya Lin Fan mencoba melawan, tubuhnya mengkhianatinya. Bau yang familiar itu, gerakan yang terlatih dengan baik itu, seolah-olah dia telah melakukannya ribuan kali. Sebelumnya, Lin Fan merentangkan kedua lengannya dan menarik napas dalam-dalam, saat cambuk di tangannya mendarat di tanah. Membuka matanya, tatapannya seperti seseorang yang telah melihat dunia ini dan segala isinya. Itu adalah tatapan pencerahan, seni tersembunyi, cambukan gaya bunga udara. Bibir Lin Fan mengerucut saat dia membisikkan kata-kata ini, matanya berbinar. Naga dan ular tampak menari bersama saat langit dan bumi bertukar tempat, dan udara dipenuhi dengan cambukan. Mi Kyongki tertahan melayang di udara oleh kekuatan tak terlihat, lengan dan kakinya terentang. Dalam sekejap, pakaiannya terlepas dan dia telanjang bulat. Cambuk-cambuk itu menari lebih cepat dan segera, orang tidak bisa lagi melihat bentuk cambuk itu, hanya suara retakannya di udara. Melihat kejadian yang terjadi, tidak ada yang tersisa dari ekspresi Mi Kyongki yang awalnya angkuh dan arogan. Yang menggantikannya hanyalah ekspresi ketakutan. Tidak, kumohon. Tidak kumohon, aku salah, aku tahu itu, kumohon. Tolong, PSSH. Awalnya, Lin Fan memejamkan matanya dengan lembut karena dia tidak berani menghadapi pemandangan itu secara langsung. Namun pada akhirnya, seni tersembunyi membutuhkan pemahaman sendiri, tidak peduli situasi di depan. Demi masa depan, demi seni, demi keselamatan dunia ini, Lin Fan mengalah. Jika dia bukan orang yang akan masuk neraka, siapa lagi yang akan melakukannya?
Satu-satunya suara yang tersisa di ruangan itu adalah retakan cambuk dan tangisan tragis Mi Kyongki. Harmoni sempurna dari suara-suara ini seperti musik indah dari surga. Saat cambuk Lin Fan menorehkan goresan demi goresan bekas luka yang tak terlukiskan, Lin Fan benar-benar mengerti. Esensi sejati dari melatih seseorang bukanlah untuk mempermalukan, tetapi untuk membawa orang tersebut ke masa depan yang begitu cerah. Hanya ketika seseorang telah melalui banyak kesengsaraan dan cobaan, seseorang dapat benar-benar melihat cahaya dan makna hidup. Lin Fan benar-benar memahaminya, tetapi setelah beberapa saat, dia mendesah tak berdaya. Dia tidak bisa lagi memikirkan alasan apapun untuk itu. Seni pelatihan tersembunyi ini benar-benar hanya sadisme. Setelah beberapa saat, demonstrasi seni tersembunyi itu berakhir. Melihat tubuh Mi Kyongki yang berdarah dan memar, mata Lin Fan menyimpan rasa bersalah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Mi Kyongki ditutupi bekas cambuk. Setiap bekas luka itu merupakan penghinaan. Bagi siapapun yang memiliki begitu banyak harga diri, ini sama saja dengan bunuh diri. Aku salah. Maaf. Aku benar-benar salah. Mulai hari ini, aku akan menuruti apapun yang kau katakan. Mi Kyongki yang telanjang bulat merangkak ke arah Lin Fan sambil memohon. Dengan air mata dan lendir mengalir di wajahnya, pemandangan itu terlalu berat untuk ditanggung Lin Fan. Berhenti. Lin Fan menghentikannya dengan tegas. Kau pasti bercanda. Apakah orang ini serius, berlari ke sini dalam keadaan telanjang bulat? Mi Kyongki benar-benar takut pada Lin Fan. Saat Lin Fan memerintahkannya untuk berhenti, dia berhenti di tempat itu juga. Kenakan pakaianmu dengan benar dulu. Ya, setelah melalui trauma seperti itu, Mi Kyongki yang awalnya sombong sekarang patuh seperti anjing. Lin Fan sangat gembira dengan perubahan ini. Setidaknya, usahanya tidak sia-sia. Menarik bangku, Lin Fan duduk dan menatap Mi Kyongki. Sekarang, katakan padaku semua yang ingin kau katakan dengan jujur sejak awal. Ya, Mi Kyongki menganggukkan kepalanya tanpa ragu atau berpura-pura. Terhadap pria ini, Mi Kyongki sangat takut. Melihatnya membuat Mi Kyongki merasa seolah-olah dia tidak bisa menyembunyikan apapun, dan sedang dibaca seperti buku terbuka. Aku adalah seorang jenius dari Sekte Glory. Ada harta yang sangat berharga bagiku. Aku membunuh adikku untuk mendapatkannya. Harta karun itu bisa meningkatkan kekuatanku secara signifikan, dan aku bisa mencapai keadaan reinkarnasi kehidupan abadi. Kata Mi Kyongki. Lin Fan mengangguk mengikuti ceritanya. Namun, saat Mi Kyongki sampai pada bagian kekuatan harta karun itu, dia agak ragu. Bagaimana sesuatu bisa begitu kuat? Reinkarnasi kehidupan abadi. Bukankah itu berarti bahwa bahkan jika seseorang mati, mereka bisa bereinkarnasi dan memulai kembali dari awal lagi? Mungkinkah sesuatu seperti itu ada? Lin Fan mulai kesal. Mungkinkah Mi Kyongki tidak cukup terlatih dengan baik dan mencoba menipunya? Tiba-tiba, di dalam ruangan tertutup, ketegangan berubah secara represif. Mi Kyongki bisa merasakan bahwa Lin Fan mulai marah dan dia segera melanjutkan, setiap kata adalah kebenaran. Aku bersumpah, aku menemukan harta karun itu di sebagian reruntuhan. Dan bahkan tertulis dalam catatan sekte yang hancur bahwa itu milik makhluk kuno yang kuat. Apa nama skill itu? Tanya Lin Fan. Unkillable Indestructible. Jelaskan lebih lanjut. Aku akan memastikan apakah itu benar. Lin Fan berkata tanpa mengubah ekspresinya. Namun dalam hatinya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Skill yang sangat kuat. Jika dia menguasainya, dia pasti akan terbang dengan pesat. Unkillable Indestructible, namanya saja sudah sangat kuat. Ditambah dengan efek sistem, dia bahkan bisa menaikkan levelnya tanpa batas. Aku tidak tahu. Mi Kyongki bergumam setelah merenung cukup lama. Sambil menatap mata Lin Fan dengan saksama, dia menambahkan, jujur saja, aku benar-benar tidak tahu. Lin Fan menyipitkan mata ke arah pria ini dan tertawa. Hatinya hampir meledak. Apakah pria ini berpura-pura di depannya? Setelah semua cinta dan perhatian yang dia curahkan kepada pria ini, tidak bisa dimaafkan. Lin Fan mencengkeram cambuk itu. Mungkin pelajaran dari sebelumnya terlalu mudah. Sudah waktunya untuk pelajaran yang keras. Melihat Lin Fan berdiri dan memegang cambuk di tangannya, Mi Kyongki mulai gemetar. Aku benar-benar tidak tahu. Saat itu, seperti ada gelombang pengetahuan yang memasuki kesadaranku. Tetapi setiap kali aku mencoba membacanya, semuanya menjadi kabur, dan aku tidak dapat memahami apa itu.
Mi Qiongqi menjelaskan dengan tergesa-gesa. Jika dia mengatakannya sedikit lebih lambat, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya. Lin Fan menatap wajah Mi Qiongqi yang gemetar, dan kerutan di dahinya menghilang. Apa yang sedang terjadi? Dari ekspresi Mi Qiongqi, sepertinya dia tidak berbohong. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di balik unkillable indestructible? Itulah sebabnya orang ini tidak dapat meniru efeknya. Kadang-kadang, aku bermimpi memasuki tempat yang aneh. Itu adalah lingkungan aneh yang dipenuhi dengan segala macam organisme dan makhluk hidup yang aneh. Pada saat yang sama, ada banyak seniman bela diri. Mereka semua adalah makhluk kuat yang dapat dengan mudah menghancurkan bumi kapan saja jika mereka mau. Aku bisa merasakannya dari mereka. Tapi tiba-tiba, semua orang akan mati. Langit akan berubah menjadi merah darah saat mayat semua orang akan jatuh ke lantai satu persatu. Pada titik ini, Mi Qiongqi tampak gila. Dia sibuk mencoba menggerakkan sesuatu dengan jarinya, seolah-olah dia sedang menggambarkan sesuatu yang mengerikan. Baiklah, diam saja. Lin Fan jengkel pada titik ini. Dia begitu dekat namun begitu jauh dengan keterampilan ini, sungguh situasi yang tidak berdaya ini. Dan tepat saat Lin Fan bersiap untuk menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan itu, terdengar suara-suara dari luar. Tetua, guru muda Lin sedang menghukum Mi Qiongqi. Seorang murid berkata di luar. Baiklah, mari kita masuk untuk melihat. Mi Qiongqi sangat berbahaya dan kejam. Kita tidak boleh membiarkan saudara muda Lin terluka. Lin Fan melotot ke arah Mi Qiongqi, memperingatkannya untuk bersikap pantas. Sambil membuang cambuk itu, dia memasang tampang yang paling baik hati dan mendidik. Seolah-olah semuanya memiliki pandangan yang begitu sempurna. Jadi, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Bab 163, sungguh Mi Qiongqi yang patuh. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Tetua Cui adalah tetua yang bertanggung jawab atas aula hukuman, dan mengawasi banyak sekali tahanan di dalamnya. Setiap kali seorang murid dari sekte memasuki aula, hatinya akan terasa sakit. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid sekte. Bagaimana mungkin mereka bisa terdegradasi ke keadaan seperti itu? Dan di antara beberapa ratus tahanan, tentu saja, orang yang paling membuat Tetua Cui patah hati adalah Mi Qiongqi. Dia adalah seorang jenius berbakat dari sekte tersebut, satu-satunya yang bangkit setiap beberapa ratus tahun. Setiap orang yang memiliki otoritas di sekte tersebut memiliki harapan besar padanya untuk suatu hari membawa sekte tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, mereka tidak berharap dia suatu hari akan menindak sesama murid. Hanya hal itu saja tidak dapat dimaafkan. 6 tahun penahanan tentu saja bukan tujuan utama sekte tersebut. Jika dia menunjukkan sedikit saja penyesalan, sekte tersebut pasti akan memaafkannya dan memanfaatkannya sekali lagi. Namun, saat Mi Qiongqi dijebloskan ke aula hukuman, dia berubah total. Dia tidak memberi sedikit pun rasa hormat kepada siapapun. Dan sekarang saudara muda Lin bermaksud menyelamatkan Mi Qiongqi. Itu benar-benar mimpi yang bodoh. Dari sudut pandang sekte, Mi Qiongqi telah kehilangan sedikit pun hati dan jiwanya, dan mereka tidak lagi memberinya harapan. Namun, saat Penatua Cui membuka pintu, dia disambut dengan pemandangan yang mengejutkan. Semua rantai yang membelenggu Mi Qiongqi telah terlepas. Melihat lagi, dia melihat saudara muda Lin duduk di sana tanpa nyawa. Saudara muda, apakah kamu baik-baik saja? Penatua Cui bergegas maju dan menunjukkan kekhawatirannya. Dia khawatir murid yang berdosa ini mungkin telah melukai Lin Fan. Namun, setelah melihat Lin Fan aman dan sehat, dia menghela napas lega. Lin Fan tersenyum dan melambaikan tangannya, menyatakan kesejahteraannya. Murid yang berdosa, apa yang kamu rencanakan? Setelah memperhatikan ekspresi kejam Mi Qiongqi, Penatua Cui bertanya dengan marah. Sekarang setelah basis kultivasinya disegel oleh tetua senior, beraninya dia terus bersikap kurang ajar. Tidak bisa didamaikan. Sungguh tragis sekte ini. Brengsek, ayahmu akan membunuhmu. Mi Qiongqi yang awalnya berperilaku baik tiba-tiba menjadi sangat marah. Menatap tetua Cui dengan melotot, dia siap untuk melawannya sampai mati. Bahkan jika basis kultivasinya disegel, dia bertekad untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Sungguh situasi yang genting. Dari kelihatannya, Mi Qiongqi pasti telah berubah total. Sifat buas seekor binatang telah berakar di dalam hatinya. Membuatnya berubah total pasti akan menjadi tugas yang lebih sulit daripada naik ke surga, pikir Lin Fan.
Tetua Cui mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Murid ini benar-benar tamat. Namun, saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Berlututlah. Duduk dengan tenang, Lin Fan berbicara dengan tenang dengan suara yang dalam dan lembut. Mengenai Mi Qiongqi, Lin Fan memiliki firasat tentang apa yang sedang terjadi. Meskipun dia benar-benar dijinakkan oleh Yang Mulia, dia tetap bersikap agresif terhadap orang lain. Mungkin, ini adalah hal yang baik bagi Lin Fan. Suara Lin Fan sangat normal dan santai di telinga Tetua Cui dan murid-murid lainnya. Namun bagi Mi Qiongqi, itu seperti guntur yang menggelegar di telinganya. Jantungnya yang mengamuk itu tiba-tiba berhenti, dan seperti suara pembela iblis, Mi Qiongqi merasa sulit untuk tidak tunduk pada suara ini. Plop, dalam sekejap, Mi Qiongqi yang mengamuk itu jatuh berlutut di lantai dan membenamkan wajahnya yang angkuh di tanah. Sifat ganas dari sebelumnya menghilang seketika. Ini, Tetua Cui, yang hendak menjatuhkan Mi Qiongqi, benar-benar terpana oleh pemandangan ini. Dia tidak percaya bahwa orang ini yang telah kehilangan sedikit jiwa sebagai manusia baru saja mendengarkan perintah saudara muda Lin. Ini tidak dapat dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Para murid dari sekitar bertanya dengan kaget. Mi Qiongqi tidak lagi punya hati, dan dia mengabaikan semua orang. Mengapa dia tiba-tiba begitu patuh? Apa yang dilakukan guru muda Lin sehingga membuatnya tunduk? Dalam diskusi yang mendalam, tidak ada murid yang dapat mempercayai ini. Bagaimanapun, mereka semua telah mengenal Mi Qiongqi jauh lebih lama daripada guru muda Lin. Mi Qiongqi adalah pria yang kuat dan mendominasi yang tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. Bahkan ketika guru besar sendiri turun untuk memohon Mi Qiongqi agar bertobat, dia diteriaki dengan kasar olehnya. Dalam kemarahan yang meluap, guru besar memutuskan untuk menyerah sepenuhnya padanya dan membiarkannya bertahan hidup sendiri. Tetapi untuk berpikir bahwa bajingan yang tidak sopan ini benar-benar akan mendengarkan kata-kata guru muda Lin. Ini tidak mungkin. Apa sikapmu terhadap Tetua Cui? Apa yang kamu tunggu? Minta maaf. Lin Fan tidak marah maupun gelisah. Namun, suara lembut itu bagaikan guntur yang menggelegar di telinga Tetua Cui dan murid-murid lainnya. Mereka pernah mendengar kata-kata ini dari guru besar sendiri kepada Mi Qiongqi, tetapi tidak berhasil. Namun, entah mereka percaya atau tidak, apa yang terjadi tepat di depan mata mereka sangat nyata. Mi Qiongqi mengangkat kepalanya dan menatap Tetua Cui dan murid-murid di sekitarnya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Tetua Cui, saya minta maaf. Murid Anda, saya salah. Kalimat pendek ini keluar dari mulut Mi Qiongqi seperti ucapan biasa. Namun, di telinga Tetua Cui dan murid-murid lainnya, itu seperti guntur. Ini tidak dapat dipercaya. Tetua Cui mengarahkan wajah terkejut itu ke arah Lin Fan, adik muda. Bagaimana kamu melakukannya? Tetua Cui menyangkal. Ia tidak menyangka murid yang keras kepala dan berkepala dingin ini benar-benar menyerah pada Lin Fan. Ini. Lin Fan tersenyum lembut dan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah penuh penyesalan. Para murid ini hanyalah anak-anak. Bagi mereka yang telah menempuh jalan yang salah, terserah kita untuk membimbing mereka dan mengembalikan mereka ke jalan kehidupan yang mulia. Meskipun Mi Qiongqi di sini agak nakal, ia tidak luput dari keselamatan. Saya telah berbicara baik dengannya dan menjelaskan beberapa ide dan pemikiran kepadanya. Meskipun efeknya tampaknya baik, ia masih perlu diamati untuk sementara waktu. Bagi Lin Fan, mereka semua adalah para jenius sekte. Sekarang profesi sampingan sebagai pelatih ini begitu kuat, tentu saja, ia tidak dapat menyia-nyiakannya dan harus memanfaatkannya dengan benar. Jika ia dapat menarik Mi Qiongqi untuk mengikutinya, maka ia akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Terutama ketika Mi Qiongqi sangat mirip dengan semua antihero yang pernah ia baca di masa lalu. Lalu ada, Unkillable Indestructible, yang bagaikan tambang emas yang menyimpan rahasia raksasa. Meskipun mereka belum mengungkap rahasianya, berdasarkan cerita yang beredar, kebenarannya pasti akan terungkap suatu hari nanti. Khusus untuk kasus Mi Qiongqi, Lin Fan tahu bahwa ceritanya baru saja mulai terungkap. Karena otak Lin Fan cerdas, ide-idenya pasti lebih tajam daripada kebanyakan orang. Jika ada orang yang sekuat ini di awal, mereka pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik di kemudian hari. Dan karena Lin Fan memegang tambang emas besar ini, akhir cerita sudah pasti. Yang harus dia lakukan adalah terus melatih orang ini. Setelah mendengar kata-kata Lin Fan,
wajah tetua Cui berubah meskipun merasa tidak berdaya. Bukannya mereka tidak punya harapan apapun agar Mi Qiongqi kembali ke sekte suatu hari nanti. Tetapi orang ini telah sepenuhnya kehilangan hati manusianya dan tidak akan memberi siapapun kesempatan. Sekarang setelah dia begitu patuh pada Lin Fan, itu memang mengejutkan semua orang yang hadir. Melihat wajah semua orang yang tercengang, Lin Fan tersenyum lagi. Tentu saja, jika Mi Qiongqi tidak mematuhinya, yang menunggunya hanyalah ronde, cambukan gaya bunga udara, lainnya bab 164, kegagalan seorang guru. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Meninggalkannya kembali di aula hukuman, Lin Fan tidak membawa Mi Qiongqi keluar bersamanya. Meskipun percobaan pertama dapat dianggap berhasil, ia perlu melihat hasilnya setelah beberapa sesi perawatan. Bagaimanapun juga, Mi Qiongqi adalah pria yang sombong dan agresif. Akan lebih baik untuk hanya berpikir tentang membawanya keluar setelah Lin Fan melatihnya sepenuhnya. Karena kau ingin memulai lembaran baru, lebih baik kau bersikap baik. Lin Fan menunjuk Mi Qiongqi dan berkata dengan tenang sebelum ia pergi. Ya, Mi Qiongqi yang patuh menganggukkan kepalanya. Saat Lin Fan pergi, tetua Cui dan murid-murid lainnya menatap punggungnya, tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Mi Qiongqi yang agresif dan brutal begitu lemah lembut dan patuh di hadapan Lin Fan? Saat meninggalkan aula hukuman, Lin Fan hanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Sepertinya pelatih ini sangat kuat. Mungkin metodenya agak kejam. Namun, bagi orang-orang seperti Zhang Ergou dan sejenisnya yang sudah patuh, dia tidak perlu bertindak sejauh itu. Hanya satu kalimat dan satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat mereka mengerti maksudnya. Perubahan Mi Qiongqi menyebar ke seluruh sekte seperti api yang membakar. Semua murid tahu bahwa Master Muda Lin telah pergi ke aula hukuman dan bertemu dengan Mi Qiongqi yang jahat dan kejam. Dan hasil akhirnya sungguh mengejutkan. Memikirkan bahwa Mi Qiongqi benar-benar ditundukkan oleh Master Muda Lin dan mengakui kesalahannya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Aula Grandmaster, tetua Cui melaporkan kejadian yang terjadi di aula hukuman. Grandmaster, Mi Qiongqi memang telah mengalami perubahan yang menyeluruh. Aku telah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tetua Cui berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Grandmaster Yan sedikit berubah. Meskipun sebagian besar dia masih skeptis. Terhadap Mi Qiongqi, dia telah menginvestasikan banyak energi dan waktu. Dia pernah memiliki harapan besar agar pria ini memuliakan sekte Glory di masa depan. Namun, dia sangat kecewa. Yang Mulia akan ikut denganmu untuk melihatnya. Grandmaster Yan masih ragu. Dia harus melihatnya dengan matanya sendiri. Di dalam aula hukuman, Mi Qiongqi masih dikurung di dalam sel. Namun dibandingkan dengan masa lalu, dia jauh lebih tenang. Pertama-tama, dia tidak lagi berteriak dan melontarkan kata-kata kasar dan ancaman. Secara keseluruhan, dia tampak telah berubah. Di dalam aula hukuman yang gelap, sebuah air mata muncul di udara. Air mata itu semakin membesar, dua pria berjalan keluar dari bayang-bayang. Grandmaster Yan dan tetua Cui. Bagi mantan murid jenius ini, Grandmaster Yan masih memiliki sedikit kekhawatiran. Meskipun ada kesalahan dalam caranya, Grandmaster Yan masih berharap bahwa ia akan sadar suatu hari nanti. Meskipun ia meragukan kata-kata tetua Cui, ia masih harus melihatnya sendiri untuk memastikan kebenarannya. Putra murid, melihat pria yang dibelenggu di tiang. Wajah Grandmaster Yan yang selalu tenang berubah sedikit demi sedikit karena patah hati. Ini adalah pria yang pernah ia lindungi dan rawat dengan penuh kasih sayang. Saat melihatnya lagi, tentu saja, hati Grandmaster Yan terasa teriris. Terbelenggu di tiang, Mi Qiongqi bergerak dan mendongak. Matanya yang damai itu bersinar dengan amarah dan kemarahan saat ia mulai menggeram seperti binatang buas sekali lagi. Bunuh! Hais! Grandmaster Yan mendesah dengan mata yang muram. Mi Qiongqi, ini adalah Grandmaster, beraninya kau bersikap kurang ajar. Tetua Cui bingung, Mi Qiongqi tidak seperti ini sebelumnya. Bagaimana dia bisa berubah begitu mudah? Aku akan membunuh kalian semua dengan tanganku sendiri. Mi Qiongqi memuntahkan kata-kata kasar saat rantai yang membelenggunya mulai bergetar hebat. Mata buasnya mencari mangsa. Lupakan saja, lupakan saja. Grandmaster Yan melambaikan tangannya. Satu-satunya harapan yang tersisa kini telah lenyap sepenuhnya. Grandmaster, ini tidak benar. Saat Junior Brother Lin tiba, kita akan tahu kebenarannya.
Tetua Cui menjawab dengan tergesa-gesa. Mi Kyongki telah mengalami perubahan menyeluruh beberapa hari yang lalu. Bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini? Baiklah, beritahu aku kalau Lin Fan datang lagi. Grandmaster Yan menjawab dengan lembut, merasa sulit untuk percaya bahwa Mi Kyongki telah berubah sepenuhnya. Ya, Tetua Cui menganggukkan kepalanya. Dia hanya bisa menunggu kedatangan Lin Fan mulai sekarang. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Fan berulang kali pergi ke aula hukuman. Memang, profesi sampingan pelatih tidak bisa diremehkan. Sebelum dia benar-benar memahaminya, dia tidak akan menggunakannya sembarangan. Namun terhadap Mi Kyongki, Lin Fan perlahan-lahan menjadi percaya diri seiring berjalannya waktu. Dia yakin bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam melatih Mi Kyongki. Lin Fan juga telah mencoba beberapa penjahat lainnya. Seperti yang diharapkan, hasilnya sangat memuaskan. Namun Lin Fan tidak memiliki rencana apapun untuk murid-murid lainnya. Diam, Mi Kyongki yang ketakutan berdiri diam seperti balok kayu. Dia tidak berani menentang keinginan Lin Fan. Melihat pemandangan di depannya, Lin Fan hanya merasa gembira. Sepertinya Mi Kyongki terlatih dengan baik. Tidak terlalu buruk. Sekarang, ini mengarah pada pertanyaan, bagaimana dia bisa mengeluarkan Mi Kyongki dari tempat ini. Membunuh sesama anggota sekte bukanlah kejahatan kecil. Dia bertanya-tanya apakah Grandmaster akan memaafkan orang ini. Pada saat yang sama, dua sosok tersembunyi di balik bayangan tanpa terlihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Grandmaster Yan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Apakah ini murid yang sama yang telah menunjukkan pembangkangan seperti itu di depannya? Tetapi bagaimana dia bisa begitu lemah lembut terhadap Lin Fan? Ini adalah dunia yang berbeda. Grandmaster, seperti yang telah Anda lihat, Mi Kyongki memang sangat patuh di depan Junior Brother Lin. Aku ingin tahu teknik macam apa yang telah digunakan Junior Brother Lin. Tetua Cui berkomentar dengan bingung. Mereka tidak dapat mengetahuinya seumur hidup mereka. Setelah pengamatan singkat, Grandmaster Yan keluar dari ketidaktampakannya. Dan tepat saat kedua pria itu muncul, Lin Fan terkejut. Grandmaster, Lin Fan masih tenggelam dalam pikirannya, merenungkan apa yang harus dia lakukan. Hais, Grandmaster Yan mendesah. Saat menatap Mi Kyongki, mata muridnya yang tenang itu kembali menyala dengan kebencian. Setelah menyadari perubahan itu, Lin Fan berdeham karena tidak senang. Suara yang dibuat Lin Fan ini bagaikan guntur di telinga Mi Kyongki. Dalam sekejap, sikapnya langsung berubah lagi. Melihat apa yang terjadi, Grandmaster Yan merasa agak canggung. Memikirkan bahwa Mi Kyongki menyimpan kebencian seperti itu padanya. Namun saat Lin Fan berdeham, sikapnya telah berubah total. Memang, ini adalah kegagalan seumur hidupnya sebagai seorang manusia. Grandmaster, sekarang Mi Kyongki telah bertobat atas kesalahannya, kurasa sudah saatnya kita memberinya kesempatan lagi. Kata Lin Fan, menatap Lin Fan terlebih dahulu, lalu Mi Kyongki, Grandmaster Yan dipenuhi dengan emosi. Dia sebagian kesal, sebagian patah hati. Dia tiba-tiba menyadari betapa gagalnya dia sebagai seorang guru. Memikirkan bahwa dia, sebagai Grandmaster dari Sekte Glory, bahkan tidak dapat menebus dan memengaruhi seorang muridnya. Ini, desahan. Baiklah, bab 165, berpegangan untuk memukul. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Lin Fan sangat gembira. Tak disangka bahwa Grandmaster akan setuju. Ini berarti dia bisa mengeluarkan Mi Kyongki dari tempat ini. Dengan metode pelatihannya yang terampil, Mi Kyongki telah lama menjadi manusia yang jinak. Celestial tingkat atas yang lebih rendah. Sungguh basis kultivasi yang luar biasa. Bahkan di sekte saat ini, dia akan menjadi eksistensi yang luar biasa. Meskipun aman di dalam sekte tanpa harus takut orang lain akan menyakitinya, Lin Fan punya beberapa rencana sendiri. Kebaikan hati Grandmaster telah memberimu kesempatan baru dalam hidup. Apa yang kau tunggu? Lin Fan menatap tajam ke arah Mi Kyongki. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Grandmaster karena telah memberiku kesempatan ini. Di bawah pengaruh aura Lin Fan, Mi Kyongki berkata dengan patuh. Namun yang tidak dipahami Lin Fan adalah bahwa semakin patuh Mi Kyongki, semakin patah hati Grandmaster Yan. Bagaimanapun, dia adalah murid yang dulu sangat dia hormati dan sayangi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, siapa yang bisa mengerti rasa sakit di hatinya? Lupakan saja, lupakan saja.
Grandmaster Yan menjawab seolah-olah dia sudah melupakannya dan melambaikan tangannya. Saat dia melakukannya, aura menyebar di udara. Serangkaian suara retakan dan bunyi datang dari tubuh Mi Kyongki, saat kekuatan dahsyat terpancar darinya. Segel itu terlepas. Pada titik ini, Lin Fan sudah sangat gembira. Namun, Lin Fan tidak merasakan apapun dari kekuatan dahsyat yang terpancar dari tubuh Mi Kyongki. Pada akhirnya, kamu tetap melakukan kejahatan keji. Mulai hari ini, kamu akan mengambil identitas baru di sekte ini. Grandmaster Yan mengeluarkan topeng kulit dan melanjutkan, ini adalah alat yang dapat mengubah penampilanmu. Berdiri di samping, Lin Fan bahkan lebih senang. Grandmaster tidak hanya mengizinkan Mi Kyongki dibebaskan, dia bahkan memikirkan masa depan. Sungguh transisi yang mulus. Grandmaster, bagaimana kalau begini? Biarlah nama barunya Kyongki saja. Lin Fan menyarankan. Grandmaster Yan mengangguk setuju. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Tanpa menunggu jawaban Lin Fan, Grandmaster Yan berbalik dan berjalan pergi, tubuhnya perlahan menghilang di udara tipis. Melihat punggung Grandmaster Yan, Lin Fan dipenuhi dengan beberapa pertanyaan. Grandmaster Yan tampak agak lesu, agak tidak senang. Namun, dia menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari kepalanya. Apa hubungannya dengan dia? Selama dia bisa mengajak Mi Kyongki keluar bersamanya, tidak ada hal lain yang penting. Melihat pemandangan itu, Tetua Cui mendesah. Apa yang dirasakan Grandmaster adalah patah hati. Bagaimana mungkin Tetua Cui tidak tahu apa yang dipikirkan oleh guru besar Yan? Melihat murid yang dulu sangat ia hormati itu menggonggong padanya dengan menantang tanpa rasa hormat, tetapi hanya untuk patuh kepada orang lain, itu sama saja dengan membiarkan anak sendiri memanggil orang lain dengan sebutan ayah dan mengabaikannya. Lin Fan menatap Tetua Cui dan mengangkat bahunya tanpa daya. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Bagaimana ia bisa memberitahu Tetua Cui bahwa kepatuhan Mi Kyongki adalah karena metode pelatihannya yang efisien. Saat Lin Fan tiba di puncak tanpa nama bersama Mi Kyongki, Zhang Ergou dan Feng Bujue bergegas menyambut pendatang baru ini. Setelah menggunakan topeng yang diberikan oleh guru besar, penampilan Mi Kyongki telah berubah total. Jika bukan karena penyamarannya, siapapun yang mengenalinya akan ketakutan setengah mati saat melihatnya berkeliaran dengan bebas. Orang ini akan menjadi adik juniormu mulai sekarang. Lin Fan mengumumkan, Guru, mengapa adik junior ini menunjukkan suasana hati yang muram seolah-olah ia tidak suka berbicara. Mengamati adik juniornya yang baru tanpa bersuara, Zhang Ergou berbisik kepada Lin Fan. Namun Zhang Ergou tentu saja senang menyambut adik junior yang baru. Lagi pula, sebagai kakak dari sekte Saint Devil, semakin banyak orang yang berada di bawahnya, semakin besar pula harga dirinya. Adik junior, siapa namamu? Feng Bujue melangkah maju dan bertanya. Mi Kyongki tidak menjawab Feng Bujue. Yang dilakukannya hanyalah melirik Feng Bujue. Dia tidak mau repot-repot dengan seseorang yang basis kultivasinya serendah ini dibandingkan dengannya. Karena diabaikan oleh adik juniornya yang baru, Feng Bujue hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan canggung. Dia juga tidak berdaya menghadapi situasi ini. Sepertinya akan sulit bergaul dengan adik junior ini di masa depan. Mana balasanmu saat kakak seniormu bertanya? Lin Fan menegur dengan tegas. Saat Lin Fan menegur, hati Mi Kyongki tersentak. Adik senior, namaku Kyongki. Tolong beritahu aku jika ada yang bisa kulakukan untukmu di masa depan. Jawabannya spontan. Beraninya dia berpura-pura. Zhang Ergou dan Feng Bujue saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka tidak mengerti bagaimana orang ini menjadi begitu patuh saat Lin Fan memarahinya. Mungkinkah adik junior ini memiliki kecenderungan masokis? Saat itu, Kai Ziqiao, yang sedang tidur di dalam rumah, melihat Lin Fan kembali. Dia berlari kecil ke arah Lin Fan. Dengan matanya yang cerah dan suaranya yang lembut, dia memanggil, Guru. Lin Fan tersenyum hangat saat dia mengangkat Ziqiao dan menggendongnya. Sambil menunjuk Mi Kyongki, dia melanjutkan, mulai sekarang, dia akan menjadi adik juniormu. Ayo, sambut kakak seniormu. Kakak senior, Mi Kyongki menyapa dengan patuh. Dia tentu saja sangat kesal karena memanggil bocah nakal berdarah itu dengan sebutan kakak senior, tetapi dia tidak berani bersuara sama sekali. Hanya dengan sekali melihat Lin Fan saja sudah cukup untuk membuat Mi Kyongki menggigil. Jika Lin Fan membentaknya,
rasanya seperti kiamat. Lin Fan tahu bahwa Mi Qiongqi adalah pria yang keras kepala, jadi dia merasa perlu untuk mengingatkannya tentang hal-hal tertentu. Ingat, ini kakak seniormu. Jika kamu tidak melindungi kakak seniormu, aku akan menggantung untuk memukulmu. Ya, Mi Qiongqi menjawab dengan terbata-bata. Menggantung untuk memukul, mengingatkannya pada kejadian di ruangan tempo hari. Mengerikan, itu benar-benar mengerikan. Dia tidak ingin mengalaminya lagi. Zhang Ergou dan Feng Bujue menatap Mi Qiongqi dan merasa kesal. Bagaimana dia bisa membuat marah pria seperti Master Lin, yang begitu baik? Dia pasti semacam orang brengsek. Tuan, apa itu Hang Tuek? Kai Ziqiao bertanya dengan ekspresi polos di wajahnya. Sambil membelai kepala murid mudanya dan tersenyum hangat, Lin Fan menjawab, kau akan tahu nanti. Oh, oke, di mana Tianyu? Lin Fan bertanya ke sekeliling. Tuan, kakak senior Tianyu telah bekerja keras dalam kultivasinya. Zhang Ergou menjawab, mendekati Tianyu, Lin Fan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengendalikan tali. Bagaimanapun, dia telah menebarkan jaring cukup lama. Sudah waktunya untuk menangkap ikan. Kalian berdua, bawa adik perempuan kalian ke puncak Jialan untuk jalan-jalan. Lin Fan menyerahkan Kai Ziqiao kepada Zhang Ergou dan Feng Bujue. Bagaimanapun, sesuatu yang besar akan terjadi. Sekarang setelah dia akhirnya melatih seorang murid dengan kekuatan bertarung yang mumpuni, tentu saja, dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Jika tidak, surga mungkin akan menjatuhkannya karena menyia-nyiakan kesempatan. Ya, Zhang Ergou dan Feng Bujue mengangguk. Terhadap adik perempuan mereka ini, mereka berdua juga cukup menyukainya. Terutama bagi Zhang Ergou, yang tidak memiliki seorang wanita pun yang menyukainya, gadis ini adalah anugerah. Adik perempuan ini adalah satu-satunya gadis yang peduli untuk memberinya perhatian sepanjang hidupnya. Meskipun dia masih kecil, tetapi seorang gadis adalah seorang gadis. Cukup adil. Kau, ikutlah denganku. Lin Fan menatap Mi Qiongqi dan melengkungkan jari kelingkingnya. Baik, Tuan. Melihat tindakan Lin Fan yang mencurigakan, Mi Qiongqi merasa gugup, takut dengan apa yang akan terjadi. Mungkinkah dia akan digantung dan dipukuli lagi? Pikiran penerjemah. Lem, ya ampun, Ziqiao memang imut sekali. Bagaimanapun, meskipun terjemahannya tidak menunjukkannya, saya ingin menunjukkan bahwa cara Ziqiao menyapa Lin Fan berbeda dengan cara Zhang Ergou dan yang lainnya menyapanya. Meskipun keduanya memanggilnya, Master, kata-kata yang digunakan Ziqiao lebih sopan dan melambangkan hubungan yang lebih dekat. Sedangkan bagi Zhang Ergou dan yang lainnya, itu lebih merupakan hubungan formal. Selain itu, mohon jangan pedulikan kesalahan tata bahasa untuk Hang Tuek. Itu dimaksudkan hanya dua kata dengan sedikit makna plesetan. Oleh karena itu, muncul seperti itu haha. Bersulang bab 166, kau. Bercanda, aku, penerjemah, Lam Editor, Hites. Mi Qiongqi mengikuti Lin Fan dari belakang dengan jantung berdebar kencang. Yang ia rasakan hanyalah rasa takut dan gugup. Apa yang akan dilakukan Tuan padanya? Ia berniat untuk melarikan diri. Namun, aura Tuan yang kuat meluluhkan keberanian yang dimilikinya. Mi Qiongqi ingin bertanya pada dirinya sendiri mengapa ia begitu takut pada pria di hadapannya ini. Namun, tidak peduli seberapa keras ia memeras otaknya, ia tidak dapat menemukan jawabannya. Di sisi lain, Lin Fan dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah ia mengantisipasi sesuatu yang hebat akan segera terjadi. Di dalam rumah, Lin Fan dan Mi Qiongqi saling menatap. Mata yang melihat semuanya itu dipenuhi dengan motif yang membuat Mi Qiongqi semakin gugup. Tuan, apakah ada masalah? Mi Qiongqi bertanya dengan hati-hati. Sekarang ia sendirian dengan Tuan di ruang tertutup, pikirannya hanya dibanjiri kenangan di sel yang terkunci. Dia tidak ingin mengalami hal yang sama lagi. Pengalaman yang memalukan, tragis, dan mengerikan itu. Tidak akan pernah lagi. Ayo, pukul aku. Saat Lin Fan membuka mulutnya, Mi Qiongqi tercengang. Apa, sial, pukul aku dengan 10% kekuatanmu. Melihat ekspresi Mi Qiongqi yang tercengang, Lin Fan mengulanginya sekali lagi. Sekarang setelah dia memiliki murid dengan basis kultivasi celestial rendah tingkat atas, tentu saja dia harus memanfaatkan orang ini sepenuhnya. Kalau tidak, dia akan bodoh jika membiarkan permata seperti itu terbuang sia-sia. Pada titik ini, tubuh iblis abadi, sulit untuk naik level lagi. Lin Fan bertekad,
Dia tidak akan menuju puncak sampai bocah ini menaikkan level tubuh iblis abadinya. Tuan, tidak, aku takut. Mi Kyongki gemetar ketakutan. Dia tidak berani membayangkan betapa buruknya dia akan digantung dan dipukul jika dia mendaratkan pukulan pada Tuan. Melihat kepengecutan Mi Kyongki, Lin Fan menjadi frustrasi. Berdiri, dia melihat sekeliling ruangan, seolah mencari sesuatu. Tuan, apa yang Anda cari? Cambuk, tentu saja. Jika Anda tidak memukul saya akan menggantung untuk memukul Anda. Lin Fan menjawab dengan dingin. Tidak, aku akan memukul. Mi Kyongki hampir menangis mendengar kata-kata, menggantung untuk memukul. Oke, cepatlah, 10%. Lin Fan mendesaknya. Dengan kekuatan Mi Kyongki, 10% seharusnya tepat. Jika dia memerintahkan Mi Kyongki untuk memukul dengan kekuatan penuh, dia sendiri mungkin akan mati di tangan Mi Kyongki. Mi Kyongki benar-benar bingung saat ini. Dia telah melihat semua jenis orang. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang memohon untuk dipukul. Melawan Tuan yang telah menyiksa dan mencambuknya, untuk membalasnya. Mi Kyongki hanya bisa menelan keberaniannya dan melakukan apa yang diperintahkan. Kemarilah, Lin Fan sudah siap. Apakah tubuh iblis abadi bisa naik level atau tidak? Itu tergantung pada anak laki-laki ini. Tuan, aku datang. Mi Kyongki mengangkat tangannya dan menempelkan telapak tangannya ke dada Lin Fan. Melihat telapak tangan Mi Kyongki yang mendekat, Lin Fan sangat gembira dan bersemangat. Ayo, biarkan gelombang poin pengalaman membanjiri diriku. Telapak tangan itu muncul seperti seekor naga yang mengayak lautan, ganas dan mendominasi. Meskipun kecepatannya agak lambat, Lin Fan bisa merasakan energi di balik serangan telapak tangan itu. Ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 10. Lin Fan tersenyum, menunggu gelombang pasang poin pengalamannya. Namun, 10 poin yang diberikan secara biadab ini hampir menghancurkan hati Lin Fan. Mi Kyongki dengan takut-takut menggerakkan tubuhnya dan terus menepuk dada Lin Fan dengan telapak tangan demi telapak tangan. Ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 10. Awalnya gembira, Lin Fan kini menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah Mi Kyongki. Niatnya untuk membunuh membanjiri udara. Kau, bercanda, aku. Suara Lin Fan tegas namun lembut. Namun suara lembut ini cukup untuk menggelegar seperti guntur di telinga Mi Kyongki. Dalam aura lembut yang dipancarkan oleh Lin Fan ini, Mi Kyongki dapat merasakan sesuatu yang lain. Itu adalah bahaya. Itu adalah perasaan tidak puas. Tuan, aku salah. Maafkan aku. Sekarang serius, 10%. Detik itu juga, kekuatan ledakan meledak dari dalam Mi Kyongki. Serangan Mi Kyongki yang awalnya biasa saja kini mendarat di dada Lin Fan setelah mengiris udara tipis. Tepat saat Lin Fan hendak berbicara, serangan berat itu mendarat padanya, dan dia terlempar ke belakang. Semburan darah beterbangan di udara. Ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 300.000. Tuan, melihat Lin Fan terbang di udara, Mi Kyongki benar-benar ngeri. Dia telah menyebabkan tuannya berdarah. Hukuman kejam macam apa yang menantinya setelah ini? Sial, Lin Fan berputar di udara dan mendarat kembali dengan anggun, dengan senyum lebar di wajahnya. Bagus, begitu saja, lakukan. Lin Fan benar-benar dapat merasakan poin pengalaman akan membanjiri dunianya. Tubuh iblis abadi, pasti akan naik level berkat bocah ini. Terhadap perilaku Lin Fan, Mi Kyongki tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Ada apa dengan Tuan? Mengapa dia terus meminta untuk dipukul? Lebih jauh lagi, mengapa dia tampak seperti sangat menikmati ini? Kecuali, Mi Kyongki tidak berani merenungkan lebih jauh. Segala sesuatu tampaknya berjalan di tempat yang berbahaya. Tetapi karena Tuan meminta pemukulan, untuk menyenangkan tuannya, dia harus menyetujui permintaan itu. Tuan, hati-hati. Mi Kyongki menyerang lagi. Ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 300.000. Petik 1. Cepatlah. Lin Fan menenangkan tubuhnya saat menerima pukulan. Demi pukulan, ya, Mi Kyongki mengangkat telapak tangannya. Setelah itu, satu-satunya hal yang dapat dilihat di udara hanyalah bayangan gerakan cepat Mi Kyongki. Lin Fan merasa seperti berada di surga. Perasaan senang ini datang begitu cepat sehingga dia hampir tidak siap untuk itu. Puncak tanpa nama. Di jalan setapak menuju ke atas. Langit telah berubah menjadi abu-abu.
Adik junior, apa yang kamu bicarakan dengan kakak Yulan? Zhang Ergou bertanya. Satu-satunya alasan mengapa Zhang Ergou dan Feng Bujue dapat memasuki puncak Jialan adalah karena Lin Fan. Jika bukan karena dia, mereka berdua pasti sudah lama terlempar dari puncak. Sambil menunggangi bahu Zhang Ergou, mata cerah Kai Ziqiao bersinar di langit malam, tidak banyak. Kakak Yulan berkata bahwa kakak senior sangat tampan dan dia sangat menyukainya. Ekspresi santai Zhang Ergou berubah saat dia berhenti di tempat. Dengan tatapan tidak percaya di matanya yang berubah menjadi kebahagiaan, dia menggendong adik perempuannya dari bahunya. Adik perempuan, benarkah itu? Zhang Ergou tidak percaya bahwa dia bisa merasakan kebahagiaan seperti itu. Zhang Ergou telah lama memendam perasaan terhadap Yulan. Namun dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki apa yang dibutuhkan. Jadi, dia hanya merasa puas karena bisa melihatnya sesekali. Tangan Kai Ziqiao yang lembut meraih kantong kecil yang tergantung di pinggangnya dan mengeluarkan sesuatu. Itu adalah cermin perunggu, yang diberikan sebagai hadiah oleh para saudari dari puncak Jialan. Kakak senior, kamu bisa memeriksanya sendiri dengan ini. Kai Ziqiao mengulurkan cermin di depan Zhang Ergou. Dia tidak mengerti, tetapi tetap memegang cermin itu. Melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap dagunya. Memang, aku terlihat agak tampan kurasa. Zhang Ergou bergumam pada dirinya sendiri dengan percaya diri. Berdiri di samping, Feng Bujue tidak bisa menahan rasa sakit hati yang menyedihkan di hatinya. Kai Ziqiao mengedipkan matanya dan mengambil kembali cermin perunggu itu sebelum dengan hati-hati menaruhnya di kantong kecilnya. Dia kemudian naik kembali ke bahu Zhang Ergou. Adik junior, apakah menurutmu aku tampan? Zhang Ergou bertanya. Aku tidak tahu. Kai Ziqiao menjawab dengan polos bab 167, malam tanpa tidur lagi. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Ding, selamat atas peningkatan tubuh iblis abadi. Kondisi tubuh fisik, peri celestial tingkat menengah. Pada saat peningkatan level, Lin Fan merasakan gelombang energi panas melonjak melalui tubuhnya. Tubuh iblis abadi, adalah versi yang ditingkatkan dari tubuh iblis kelas titanium, dan itu adalah satu-satunya keterampilan bertahan yang dimiliki Lin Fan saat ini. Tubuhnya bersinar terang, menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mi Qiongqi, yang sibuk menghajar Lin Fan dengan fanatik, juga terkejut dengan apa yang terjadi. Dia juga bisa merasakan gelombang energi yang dipancarkan dari Lin Fan. 20% sekarang. Lin Fan sangat gembira. Hal terbaik tentang melatih Mi Qiongqi di bawahnya adalah kenyataan bahwa dia sekarang dapat memanfaatkannya sebagai alat peningkatan level gratis. Ya, Mi Qiongqi tidak lagi takut menyakiti Lin Fan seperti sebelumnya. Pria ini memiliki sesuatu tentang dirinya. Bahkan sepotong baja akan hancur berkeping-keping dengan dia menghancurkannya berulang kali bahkan dengan hanya 10% kekuatannya. Namun, tuannya menjadi lebih energi semakin dia dipukul. Satu-satunya pikiran di hati Mi Qiongqi adalah ini, tuannya tidak hanya menikmati menyiksa orang lain, tetapi dia juga menikmati disiksa. Tetapi tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk mengatakan ini dengan lantang. Kalau tidak, dia yakin dia akan mengalami nasib yang sangat buruk. Tepat saat itu, aura Mi Qiongqi juga meningkat, saat dia membangun 10%. Kekuatannya lagi. Dengan lemparan tinjunya, udara berderak dengan kekuatan tinjunya yang menembus udara tipis. Ketika seseorang menjadi makhluk surgawi tingkat atas yang lebih rendah, seseorang dapat menembus kehampaan dengan mudah. Dalam pukulannya itu, kekuatan kehampaan ditambahkan ke dalam auranya sendiri, memperkuat kekuatan pukulan itu. Meskipun Mi Qiongqi telah menekan kekuatan penuhnya, kekuatan tinju ini masih tidak bisa diremehkan. Bam! Sebuah tinju mendarat di dada Lin Fan dengan keras, menggemakan suara berdebar kencang. Ding! Poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 200.000. Tidak benar. Bagaimana poin pengalaman bisa turun setelah Mi Qiongqi meningkatkan level kekuatannya? Apakah orang ini mengendur lagi? Namun melihat mata Mi Qiongqi yang ketakutan, dia meragukan kemungkinan itu. Mungkinkah setelah naik level, bahkan kekuatan 20% tidak cukup untuk memuaskan tubuh iblis abadi? Itu sepertinya satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Gunakan 30%. Perintah Lin Fan. Ya, Mi Qiongqi tidak dapat menentang keinginan Lin Fan saat dia melemparkan pukulan berat lainnya. Ding! Poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 300.000. Setiap kali tinju mendarat,
Lin Fan bisa merasakan darah di dalam tubuhnya bergetar hebat. Ini mungkin adalah hal maksimal yang bisa dia tangani saat ini. Namun, wajar saja, tidak ada yang terburu-buru. Meskipun semuanya lambat, dia pasti akan naik level juga pada akhirnya. Adik junior, apa yang ingin kamu makan malam ini? Makanan di puncak tanpa nama biasanya disiapkan oleh Zhang Ergou. Dengan adanya adik junior ini, terutama yang sangat disukai oleh Master Lin yang agung, tentu saja dia harus menjaganya dengan baik. Dan yang lebih penting adalah kenyataan bahwa apakah dia bisa terus menuju puncak Jialan atau tidak bergantung padanya. Dari mana suara keras ini berasal? Zhang Ergou mengerutkan kening karena dia tidak dapat menemukan sumbernya. Kedengarannya seperti itu berasal dari sisi guru. Feng Bujue menjawab, mungkin guru sedang mengolah pilnya. Zhang Ergou tidak dapat mengetahui suara apa itu. Namun dia menduga itu mungkin dari proses pengolahan pil Master Lin. Kakak senior, aku ingin melihatnya. Kai Ziqiao, yang berada di pundak Zhang Ergou, bersuara. Ketika dia baru saja meninggalkan kota langit, Kai Ziqiao masih akan menangis dan mengamuk sesekali. Namun setelah perawatan dan komunikasi yang sabar dari Lin Fan dan yang lainnya, mereka akhirnya membantu anak muda ini beradaptasi di tempat ini. Dilihat dari penampilannya, jika dia tinggal di sini selama beberapa tahun, atau bahkan puluhan tahun, dia mungkin akhirnya melupakan keluarga Kai. Kakak senior, kurasa itu bukan ide yang bagus. Jika guru mengetahuinya, Feng Bujue berkomentar dari samping. Jika guru menemukan mereka menyelinap, mereka akan mengalami masa sulit. Zhang Ergou awalnya ragu-ragu, namun setelah melihat ekspresi penuh harap dari adik perempuannya, dia mengalah. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Lagi pula, jika dia tidak menyenangkannya, itu akan mengancam masa depannya di puncak Jialan. Kita akan mengintip sebentar saja, dan tidak seorang pun boleh bersuara. Zhang Ergou berkata dengan tegas. Kakak senior adalah yang terbaik. Ziqiao tidak akan mengintip sedikit pun. Kai Ziqiao membuka matanya lebar-lebar. Baiklah, kalau begitu kita akan melihat sebentar saja. Dengan licik dan diam-diam, mereka bertiga berjalan menuju tempat Tuan Lin. Mereka berjongkok di sudut dan mengintip melalui celah. Ketika Zhang Ergou dan yang lainnya melihat apa yang terjadi di dalam, wajah mereka yang awalnya penasaran berubah menjadi ekspresi tercengang. Tuan, yang begitu dihormati dan begitu mengagumkan di mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, lumayan, lebih. Lin Fan benar-benar menikmati peningkatan poin pengalamannya dengan mata tertutup, perasaan ini sungguh luar biasa. Ekspresi kegembiraan di wajah Lin Fan adalah hal yang paling menakutkan bagi Zhang Ergou dan mereka yang mengintip di luar. Mungkinkah guru memiliki fetis seperti itu? Tiba-tiba, wajah Zhang Ergou berubah menjadi penuh ketakutan. Jika guru memergoki mereka mengintip seperti ini, terutama saat melihat murid barunya melakukan ini padanya, mereka semua akan mati. Tidak, memikirkan akibatnya sungguh mengerikan. Kakak senior, apa yang guru lakukan? Kai Ziqiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kecilkan volumemu. Merinding menjalar di sekujur tubuh Zhang Ergou. Meskipun suara Kai Ziqiao tidak keras, suaranya tajam dan jelas. Sementara Lin Fan, yang tenggelam dalam perolehan poin pengalamannya, tidak menyadari kehadiran siapapun di luar, suara lembut Kai Ziqiao terdengar di telinganya. Ekspresi Lin Fan sedikit berubah. Kenapa ada orang yang mengintip dari luar? Tapi dari suaranya, itu pasti murid mudanya. Zhang Ergou dan Feng Bujue pasti juga ada di sana. Itu berarti mereka pasti melihat wajahnya yang puas saat dipukul. Sebagai Grandmaster ke-6 dari Saint Devil Sect, bagaimana mungkin dia membiarkan citranya hancur di mata murid-muridnya? Jauh di dalam pikirannya, Lin Fan memiliki percikan yang muncul padanya. Mengacungkan telapak tangannya, dia mendaratkan serangan di dada Mi Qiongqi. Sambil mengibaskan jubahnya, dia membuka matanya dengan tatapan tenang dan tegas. Teknik tinju yang baru saja kamu gunakan tidak memiliki kekuatan yang cukup. Itu penuh dengan celah. Kamu harus terus melatihnya. Dia kemudian melihat ke pintu dan berkata dengan lembut, kalian, masuklah. Zhang Ergou dan Feng Bujue saling memandang tanpa daya. Pada akhirnya, mereka tetap ketahuan. Master, apa yang kamu lakukan? Tubuh kecil Kai Ziqiao melompati ambang pintu dan berlari ke arah Lin Fan. Kepalanya terangkat dan menatap Lin Fan dengan ekspresi polos.
Lin Fan tersenyum lembut dan membelai kepala kecilnya. Tanpa mengubah ekspresinya, dia melanjutkan, guru sedang mengajari adik mudamu beberapa seni bela diri. Kau pulang pagi sekali hari ini. Kai Ziqiao menganggukkan kepalanya seolah-olah dia mengerti apa yang baru saja dikatakan Lin Fan dan melanjutkan, tidak, guru. Sekarang sudah tidak pagi lagi. Langit sudah gelap. Lin Fan tertegun saat dia melihat keluar ke langit yang gelap gulita. Dia tidak menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. Qiongqi, teknik telapak tanganmu ini masih perlu sedikit latihan. Tetaplah di sini dan teruslah berlatih sepanjang malam. Aku akan melatihmu dengan baik. Perintah Lin Fan. Ya, Mi Qiongqi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Namun matanya yang tak berdaya itu tampak berkaca-kaca karena dia ingin menangis. Sepertinya, itu akan menjadi malam yang menyiksa dan tanpa tidur lagi. Bab 168, tersentuh hingga menangis. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Sebagai guru mereka, tentu saja kata-katanya adalah hukum bagi mereka. Untungnya, otak Lin Fan cukup tajam sehingga dia dapat dengan cepat menemukan alasan. Melihat wajah mereka yang kagum, Lin Fan tidak dapat menahan rasa puas. Dia dapat mengubah situasi apapun dari kotor menjadi emas di tangannya, dan dia tidak pernah kehilangan muka karena kesalahpahaman sejauh ini. Setelah Zhang Ergou menyiapkan makanan dan semua orang merasa kenyang, Lin Fan meminta mereka semua kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Pada saat yang sama, dia berpikir betapa bertanggung jawabnya dia untuk bekerja lembur tengah malam sehingga muridnya dapat menaikkan levelnya. Kembali ke rumah, diam-diam. Mi Qiongqi sangat gugup. Itu bukan karena gurunya tampak menakutkan. Tetapi, gagasan untuk berduaan dengan gurunya selalu membuatnya waspada. Lin Fan menatap Mi Qiongqi dan tersenyum. Semakin dia memandang, semakin dia menyukai pria ini. Jika dia merekrut murid di masa depan, mereka sebaiknya memiliki standar yang sama dengannya. Baiklah, lanjutkan. Lin Fan melambaikan tangan ke Mi Qiongqi. Jika dia tidak memanfaatkan potensi Mi Qiongqi secara maksimal, maka kegagalan macam apa yang akan dia alami sebagai seorang guru. Bam, bam, ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 300.000. Ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 300.000. Mengalami peningkatan pengalaman yang besar dan cepat, hati Lin Fan mekar seperti bunga. Di mata Lin Fan, kekuatan bertarung hanyalah salah satu faktor, dan bukan yang terpenting. Hal yang paling penting adalah mampu bertahan hidup. Dalam istilah awam, bahkan binaragawan terkuat pun takut pada senjata. Hal yang sama berlaku untuk seniman bela diri. Bahkan jika seseorang adalah yang terkuat yang pernah ada, masih akan ada saat-saat di mana seseorang akan lengah. Selama dia bisa meningkatkan tubuhnya menjadi tubuh yang tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa ditembus, itulah cara yang paling aman untuk melakukannya. Mi Qiongqi mulai agak lelah. Dia telah mengangkat tinjunya dan memukul tanpa henti sepanjang hari. Setiap kali dia mencoba berhenti, dia akan dimarahi oleh gurunya karena memperlambat langkahnya. Meskipun dia adalah makhluk surgawi tingkat atas yang lebih rendah, dia tetaplah manusia, dan butuh istirahat juga. Namun melihat ekspresi gurunya yang tak pernah puas di wajahnya, tidak peduli seberapa lelahnya Mi Qiongqi, dia tidak berani beristirahat. Jika dia berada di sisi yang salah dari gurunya, dia pasti akan mengalami kesulitan. Dan begitu saja, waktu berlalu. Lin Fan berbaring di tanah untuk beristirahat, punggungnya menghadap ke atas. Ayo, teruskan pukulan di punggungku sementara aku beristirahat. Begitu aku bangun, kamu bisa pergi dan beristirahat, perintah Lin Fan. Mi Qiongqi menatap gurunya dengan mata penuh belas kasihan, seolah memohon agar gurunya melepaskannya. Lin Fan menatap Mi Qiongqi. Meskipun dia telah melatih orang ini dengan baik, dia bukanlah orang yang tidak memiliki emosi. Duduk tegak, Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan menatap Mi Qiongqi dengan tatapan yang dalam dan penuh perhatian. Sambil menepuk bahunya, dia melanjutkan, Qiongqi, kau harus mengerti bahwa ini semua demi kebaikanmu sendiri. Ketika surga memberkatimu dengan kekuatan yang begitu hebat, kau memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada kebanyakan manusia. Yang Mulia sedang berusaha membangun karakter dan ketekunanmu. Kau harus mengerti bahwa Sekte Saint Devil tidak dapat hidup tanpa penerus. Meskipun senioritasmu mungkin rendah hari ini, Yang Mulia memiliki harapan yang tinggi padamu.
Guru, meskipun Mi Kyongki telah dilatih dengan baik oleh Lin Fan dengan benih ketakutan yang tertanam jauh di dalam hatinya, dia masih memiliki emosi lain seperti manusia lainnya. Dia juga mendambakan kasih sayang, perhatian, kepedulian, dan perhatian dari orang lain. Kata-kata Lin Fan meresap jauh ke dalam hatinya, dan dia sangat tersentuh oleh perhatian Lin Fan, air mata mengalir di matanya. Kyongki, jadi jangan salahkan Yang Mulia karena bersikap kasar padamu. Bagaimanapun, tidak mudah menjadi penerus. Kamu harus mengubah perasaan ini menjadi motivasi agar kamu dapat mendorong lebih jauh dan lebih tinggi untuk pembentukan karakter dan basis kultivasimu sendiri. Apakah kamu mengerti? Lin Fan melanjutkan. Ya, Mi Kyongki mengangguk berulang kali. Itu bagus, itu bagus. Selama kamu melakukannya, Yang Mulia akan merasa senang. Lin Fan juga merasa lelah. Bagaimanapun, sekarang setelah dia memberi makan begitu banyak mulut di sekte, dia perlu menghujani masing-masing anak ini dengan perhatian dan kepedulian dari waktu ke waktu. Tetapi pada akhirnya, semuanya sepadan. Bagaimanapun, itu hanya salahnya sendiri karena menjadi pria yang terhormat. Lanjutkan saja. Lin Fan melambaikan tangannya dan berbaring sekali lagi, tertidur. Mengenai apakah Mi Kyongki memiliki motivasi baru, Lin Fan tidak perlu khawatir lagi. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa lolos dari kata-kata manisnya. Mereka hanya tidak tahu berapa kali dia mengulang kata-kata yang sama kepada semua orang. Melihat tuannya tertidur, kegelisahan dan keputusasaan Mi Kyongki awalnya berubah menjadi kekuatan baru. Kata-kata Lin Fan telah benar-benar menghilangkan kekeringan di hati Mi Kyongki, dan dia sekarang menjadi sumber energi baru. Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Mata Mi Kyongki yang tak bernyawa kembali bersemangat. Bam, ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 300.000. Ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 300.000. Zhang Ergou dan yang lainnya merasa sulit untuk tertidur. Lagi pula, suara dentuman itu terus berlanjut dari tempat tuannya, seolah-olah ada sesuatu yang ditabrak. Dalam, padat, dentuman terus-menerus. Tidak mungkin aku bisa tidur seperti ini. Zhang Ergou duduk dan menatap ke arah rumah tuannya. Akhirnya, ia mengesampingkan pikiran untuk membunuh tuannya dan duduk bersila, memasuki kondisi kultivasi. Meskipun Zhang Ergou telah berada di puncak tanpa nama selama beberapa waktu, basis kultivasinya belum meningkat. Namun dengan bantuan Lin Fan, potensi dan kebijaksanaan bawaannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ia jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Memasuki kultivasi, Zhang Ergou dapat merasakan energi padat mengalir melalui pembuluh darahnya di sekujur tubuhnya. Kultivasi pasca surgawi adalah sesuatu yang dapat ia masuki kapan saja ia siap. Namun, ia mematuhi kata-kata tuannya untuk tidak terburu-buru melakukannya. Ia harus membangun fondasinya dengan benar terlebih dahulu sebelum ia menerobos ke tingkat pasca surgawi. Bagi Zhang Ergou, bertemu dengan Lin Fan adalah keberuntungan terbesarnya seumur hidupnya. Bakat bawaan Zhang Ergou sebenarnya sangat buruk. Tidak peduli seberapa keras dia berlatih atau berkultivasi, dia pasti tidak akan pernah bisa mencapai apapun jika dia tidak bertemu dengan seseorang seperti Lin Fan. Setelah bertemu dengan Lin Fan, sekarang potensi dan kebijaksanaannya telah meningkat pesat, itu seperti meletakkan fondasi yang kuat dalam dirinya sendiri. Mulai sekarang, paling tidak, dia tidak akan kalah dari orang lain jika dia terus berlatih keras. Malam itu, hanya Kai Ziqiao yang bisa tertidur di puncak tanpa nama. Zhang Ergou, Feng Bujue, dan Tianyu semuanya terjaga karena suara dentuman yang keras. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan guru untuk melatih adik junior baru ini larut malam. Tidak bisakah menunggu sampai siang? Keesokan harinya, Lin Fan membuka matanya dengan lembut. Sungguh tidur malam yang nyenyak, dan dia tertidur sepanjang malam. Saat dia membuka matanya, dia bisa merasakan pukulan terus menghujani punggungnya. Ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 1. Ketika Lin Fan mendengar ini dari sistem, dia panik sejenak. Ada apa dengan ini? Mengapa hanya 1 poin pengalaman? Tetapi setelah memeriksa panel, Lin Fan mengerti. Tubuh iblis abadi telah naik level, tetapi dia tidak menyadarinya saat dia tertidur lelap. Keadaan tubuh fisik, peri celestial level atas. Ketika dia melihat Mi Kyongki, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Memang, dia anak yang konyol. Dia benar-benar kehabisan energi, dengan matanya cekung lesu. Kembalilah untuk beristirahat.
Kita akan melanjutkan malam ini. Lin Fan melambaikan tangannya. Ya, bab 169, seseorang hanya bisa kuat jika bisa menahan. Kesepian. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Dalam rentang waktu setengah bulan, Lin Fan baru saja meninggalkan puncak tanpa nama. Di sisinya ada Mi Kyong-ki, yang terus-menerus meningkatkan tubuh iblis abadi Lin Fan. Pada saat yang sama, Zhang Ergo dan murid-murid lainnya hampir tidak bisa tidur di malam hari karena hentakan yang terus-menerus. Jadi, mereka memanfaatkan waktu luang untuk lebih banyak berkultivasi. Dengan demikian, basis kultivasi mereka juga meningkat secara signifikan. Khususnya bagi Zhang Ergo, yang telah memilih untuk tidak menerobos dan tetap berada dalam level prasurgawi, energinya kuat dan memuncak. Darahnya mengalir dengan mudah setiap kali ia menarik napas, seperti gunung berapi yang menunggu letusan. Namun seiring berjalannya waktu, Zhang Ergo dan yang lainnya memberikan saran yang hati-hati dan waspada kepada Lin Fan mengenai latihan malamnya. Bagaimanapun, itu baik-baik saja untuk beberapa hari. Namun untuk waktu yang lama, itu cukup melelahkan untuk dijalani. Melihat wajah mereka yang menyedihkan dan lesu, Lin Fan mengalah dengan latihan malam itu. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru yang penuh kasih yang tidak hidup hanya untuk menyiksa murid-muridnya. Huff, Lin Fan menghembuskan napas dalam-dalam. Di dalam tubuhnya, energi beredar seperti naga yang kuat mengalir melalui pembuluh darahnya ke setiap bagian tubuhnya. Ding, selamat atas peningkatan tubuh iblis abadi. Kondisi tubuh fisik, Lesser Celestial Upper Level. Melihat angka-angka pada panel sistem, Lin Fan tersenyum. Ini adalah hasil kerja keras selama setengah bulan terakhir. Sekarang kondisi tubuhnya adalah Lesser Celestial Upper Level, selanjutnya adalah kondisi kultivasi penuh. Sebenarnya, hanya tubuh ini saja tidak ada bandingannya di seluruh sekte. Selain Grandmaster dan tetua senior, siapa yang bisa menghancurkan pertahanannya? Tetapi melihat poin pengalaman besar yang dibutuhkan untuk level berikutnya dari tubuh iblis abadi, hati Lin Fan juga ikut berdebar. Kejam, ini terlalu kejam. Jika dia tidak memiliki profesional yang berdedikasi memberinya poin pengalaman, pasti akan sulit untuk naik level dari sini. Namun saat ini, Lin Fan masih cukup puas. Bagi seniman bela diri manapun, mendapatkan tubuh seperti itu masih merupakan hal yang cukup memuaskan untuk dimiliki. Meskipun Mi Kyong-ki adalah makhluk surgawi tingkat atas, kondisi tubuh fisiknya jauh lebih rendah daripada kondisi Lin Fan saat ini. Namun demikian, ketika basis kultivasinya disegel, dia hanya bisa bergantung pada ketangguhan tubuhnya untuk melewati tahun-tahun di aula hukuman. Sampai hari ini, tinju Mi Kyong-ki tidak lagi berdampak banyak pada tubuh Lin Fan. Lin Fan sangat bersyukur untuk ini. Jika bukan karena Mi Kyong-ki, dia akan menghabiskan puluhan tahun keledai dan bahkan kemudian tidak mencapai tingkat kondisi tubuh fisik ini. Ah, Kyong-ki, akhirnya kau lulus ujian yang mulia. Mulai hari ini, kau bebas melakukan apa yang kau mau dan tidak perlu lagi melapor ke tempatku setiap hari. Lin Fan menatap Mi Kyong-ki yang tampak lesu dan berkomentar. Ketika Mi Kyong-ki mendengar kata-kata ini, kelopak matanya yang cekung langsung terbuka dengan wajah gembira. Meskipun ini adalah ujian yang ditetapkan untuknya oleh sang guru, ia juga lelah setelah setengah bulan. Jika bukan karena tekadnya yang kuat untuk terus maju, Mi Kyong-ki pasti sudah lama mengalami gangguan mental. Mengulangi tindakan yang sama setiap hari. Siapapun akan menjadi gila melakukannya. Guru, bisakah aku? Mi Kyong-ki bertanya dengan tidak percaya. Ya, kau bisa. Lin Fan terkekeh. Dalam setengah bulan terakhir, Mi Kyong-ki bukan satu-satunya yang lelah. Lin Fan juga sangat kelelahan. Lagi pula, duduk di sana untuk dipukul setiap hari bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh pria kebanyakan. Jika bukan karena tekadnya yang kuat untuk meningkatkan level tubuh iblis abadi, Lin Fan juga pasti sudah pingsan sejak lama. Kalau begitu, muridmu boleh pergi. Mi Kyong-ki menyapa dengan sopan. Baginya, yang terpenting sekarang adalah beristirahat dengan baik. Dia tidak ingin membuka matanya lagi. Meskipun dia bisa beristirahat setiap malam, saat dia menutup matanya, dia dipenuhi dengan bayangan tinjunya. Beberapa ribu mil jauhnya, sebuah bahtera raksasa melayang di langit dan bergegas menuju Sekte Kemuliaan. Bahtera ini lebih besar dan lebih megah daripada yang telah dikerahkan Sekte Kemuliaan untuk ekspedisi sebelumnya. Sebuah bendera merah tergantung di tengah bahtera saat para murid di bahtera mengamati tanah di bawahnya.
Tetua, kita hanya beberapa ribu mil jauhnya dari Sekte Kemuliaan sekarang. Kita seharusnya bisa tiba siang ini. Seorang murid menyapa seorang pria tua dengan sopan. Wajah tetua itu tenang dan tanpa ekspresi saat dia menatap ke langit yang jauh, mata itu tampaknya mampu menembus apapun. Puncak tanpa nama, Lin Fan dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah setengah bulan tidak meninggalkan puncak, dia bertanya-tanya apakah murid-murid mudanya yang masih muda merindukannya. Titik di mana puncak tanpa nama mulai tumbuh adalah karena budidaya pil. Namun dalam setengah bulan pelatihan ini, Lin Fan tidak membudidayakan pil untuk siapapun. Dan setelah kejadian sebelumnya, puncak Danding juga telah membereskan semuanya. Efisiensi pil mereka menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Meskipun masih tak tertandingi oleh Lin Fan, setidaknya ada beberapa hasil yang layak, dan para murid sekte luar tidak lagi dieksploitasi seperti sebelumnya. Karena Lin Fan telah berhenti membudidayakan pil untuk sementara waktu, beberapa murid menuju ke puncak Danding untuk memeriksa situasi di sekitar sana saat ini. Dan apa yang mereka temukan adalah bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, puncak Danding telah mengalami transformasi menyeluruh. Murid-murid puncak Danding tidak lagi sombong atau angkuh. Ditambah dengan peningkatan hasil efisiensi, para murid perlahan mulai mendapatkan kembali kepercayaan pada puncak Danding. Jadi, meskipun Master Muda Lin telah berhenti mengolah pil, citranya di hati mereka tidak pernah berubah. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa dialah satu-satunya alasan mengapa puncak Danding mengalami perubahan ini bagi mereka. Lin Fan berjalan melewati tempat tinggal para murid sekte luar. Setelah beberapa lama tidak melihatnya, semua murid sekte luar menyambutnya dengan gembira. Lin Fan menganggukkan kepalanya sebagai balasan atas sapaan mereka. Namun, dia bingung akan sesuatu, mengapa mereka semua tampak begitu sibuk. Apakah ada yang terjadi? Mengapa kalian tampak begitu sibuk? Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang murid sekte luar menatap Lin Fan dan menarik napas dalam-dalam. Master Muda Lin, orang-orang dari sekte Jiuxiao akan segera tiba hari ini. Kami semua sibuk mempersiapkan perjamuan. Sekte Jiuxiao. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan mendengar tentang sekte semacam itu. Ada apa dengan sekte Jiuxiao ini? Apakah mereka punya semacam hubungan dengan kita, sekte Glory? Ya, Master Muda Lin. Sekte Jiuxiao berada di tanah paling barat dan jauh dari sekte Glory. Setiap 3 tahun, kita akan mengadakan semacam pertukaran. Yaitu, kita akan memilih para jenius terbaik dari masing-masing pihak untuk ikut serta dalam serangkaian pertarungan. Tradisi ini telah berlangsung selama ribuan tahun, dan selalu sangat megah. Murid sekte luar itu tertawa seolah-olah ini adalah masa paling bahagia yang selalu mereka nantikan. Lin Fan mengangguk, agak bersemangat. Tak disangka sekte Glory juga punya acara seperti itu. Murid jenius terkuat. Setelah merenung sejenak, Lin Fan terus maju, bertanya-tanya apakah dia akan diizinkan untuk ikut serta dalam pertarungan. Tetapi jika dia ikut serta, bukankah dia akan dituduh menindas yang muda-muda? Bagaimanapun, dia adalah master ke-6 dari sekte Saint Devil. Namun jika ia tidak ikut serta, maka mereka setidaknya harus menyisakan kursinya di meja Hakim Bab 170. Seseorang tidak boleh terlalu sombong dalam hidup. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Memasuki tempat tinggal murid sekte dalam, Lin Fan mendapati bahwa tempat itu jauh lebih tenang, tidak seperti hiruk-pikuk di tempat tinggal sekte luar. Beberapa murid terlihat bekerja keras berkultivasi di puncak gunung atau di dasar air terjun. Melihat murid-murid yang tekun ini, Lin Fan tidak keluar untuk mengganggu mereka. Saat Lin Fan menuju puncak Grandmaster, dia disambut oleh pemandangan Zhong Hentian. Guru Muda Lin. Melihat Guru Muda Lin, Zhong Hentian tersenyum. Dia tidak melihat Guru Muda Lin sejak ekspedisi berakhir. Murid muda, melihat sikapmu yang santai, kurasa kau cukup percaya diri dalam pertarungan para jenius. Lin Fan terkekeh. Zhong Hentian tersenyum canggung, haha, jangan menggodaku, guru muda. Itu karena aku tidak percaya diri sehingga aku keluar untuk berjalan-jalan untuk menenangkan suasana hatiku. Bagaimana mungkin kau tidak percaya diri saat pertarungan belum dimulai? Benar, Master Muda, aku benar-benar kurang percaya diri. Zhong Hentian berada di bawah tekanan yang sangat besar. Untuk pertandingan pertarungan, dia adalah harapan banyak saudara muda untuk tampil baik. Namun, Zhong Hentian jelas tahu bahwa dia sama sekali tidak percaya diri atau siap untuk pertarungan ini.
Dia telah mengikuti pertarungan 3 tahun yang lalu, dan dia benar-benar dipermainkan dan digantung seperti boneka oleh jenius dari Sekte Jiuxiao. Meskipun dia telah berlatih dengan sungguh-sungguh selama 3 tahun ini dan telah berkembang pesat, dia masih tidak dapat mengklaim bahwa dia akan menang dalam pertandingan itu. Selama kau berusaha sebaik mungkin. Tapi ya, benar, bisakah kau menjelaskan kepada Yang Mulia apa sebenarnya inti dari pertarungan antara para jenius ini? Lin Fan berjalan bersama Zhong Hentian ke sebuah bangku, dan duduk untuk mengobrol. Baiklah, Master Muda Lin, ini sudah lama sekali. Dimulai 3000 tahun yang lalu. Saat itu, Sekte Jiuxiao dan Sekte Glory terikat erat sampai pada titik hidup dan mati. Ketika para leluhur kita masih menjadi murid, mereka saling mengenal melalui ekspedisi terlarang, dan sejak saat itu mereka menjadi sangat dekat. Namun, mereka pernah bertengkar tentang sekte mana yang memiliki murid yang lebih kuat. Karena mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, mereka menyelesaikannya dengan serangkaian pertarungan ini, dan itu berlangsung hingga hari ini. Jadi, apakah ada yang mendapatkan hadiah apapun karena memenangkan ini? Tidak, Zhong Hentian menggelengkan kepalanya. Lin Fan tertegun sejenak. Mengapa orang-orang ini berusaha keras untuk sesuatu tanpa hadiah? Dia menggelengkan kepalanya, lalu, apa artinya semua ini? Dari mana para murid kita mendapatkan motivasi mereka tanpa hadiah? Mendengarkan pertanyaan Lin Fan, Zhong Hentian menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh untuk mengoreksinya. Bukan itu maksudnya, Master Muda. Meskipun tidak ada hadiah, ini adalah acara yang sangat penting bagi sekte. Karena itu, kita tidak boleh kalah. Melihat wajah Zhong Hentian yang penuh tekad, Lin Fan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya perdebatan ini hanyalah pertengkaran yang tidak ada gunanya oleh beberapa orang tua beberapa tahun yang lalu. Tidak disangka bahwa itu telah berlangsung hingga hari ini. Sungguh pekerjaan yang melelahkan. Baiklah kalau begitu, berikan yang terbaik. Aku punya harapan besar padamu. Lin Fan menepuk bahu Zhong Hentian dan berdiri, bersiap untuk pergi. Petik 2. Ya, Master Muda, itu saja yang bisa kulakukan. Sore, sebuah bahtera raksasa muncul di atas langit Sekte Glory. Para pengikut Sekte Glory yang melihat bahtera di bawah semuanya asyik berdiskusi. Meskipun ini mungkin pertama kalinya beberapa murid melihat Sekte Jiuxiao, yang lain yang telah mengambil bagian dalam pertarungan setiap 3 tahun hanya menganggap orang-orang ini sebagai pengganggu. Berdiri di antara kerumunan, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah juga. Siapapun yang mengatakan bahwa tidak ada sekte yang akan mengikuti reputasi mereka pasti salah. Lihat saja orang-orang ini, bahtera mereka puluhan kali lebih besar dari milik Sekte Glory. Jika bahtera Sekte Glory mengapung di sana berdampingan, itu akan seperti orang tua dan anaknya. Kali ini, orang yang bertanggung jawab untuk menyambut mereka adalah tetua senior Wuya. Lama tidak bertemu, Wuya. Sepertinya tanah Sekte Glory semakin mengecil, bukan? Hampir tidak ada ruang bagi kita untuk memarkir bahtera kita lagi. Di bahtera, seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang terkekeh. Melihat situasi itu, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Sungguh lelaki tua yang sombong. Kata-kata pertama yang dia katakan sudah sangat berani. Lama tidak berjumpa, Saudara Yichu. Anda juga tampak sudah cukup tua. Baiklah, karena Anda sudah di sini. Bagaimana kalau Anda datang ke sini dan kita bisa bertemu? Tetua senior Wuya menggelengkan kepalanya pelan dan tersenyum tenang. Baiklah, tetua senior Liang Yichu dari Sekte Jiuxiao menyibatkan jubah putihnya dan dengan cepat melayang turun di depan tetua senior Wuya. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan dapat melihat dengan jelas penampilan pria ini. Tidak tinggi atau gemuk, dia agak pendek dengan wajah bulat. Dengan perut buncit di depannya, dia tampak seperti sedang hamil juga. Saat para tetua senior saling bertukar pandang, tatapan mereka tampak dipenuhi dengan ribuan emosi. Setelah lama bertatapan, mereka berdua berpelukan dan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka telah melalui suka dan duka. Sekte Glory dan Sekte Jiuxiao sudah lama menjalin hubungan. Karena para leluhur mereka berteman 3000 tahun yang lalu, tentu saja mereka memiliki hubungan yang cukup kuat selama bertahun-tahun ini. Namun, hal ini hanya berlaku bagi mereka dari generasi sebelumnya. Entah mengapa, perasaan itu agak berbeda bagi generasi saat ini. Baiklah, turunlah. Liang Yichu memberi isyarat ke arah bahtera. Bahtera itu semakin mengecil, dan murid-muridnya juga turun satu persatu.
Masing-masing dari mereka tampak tinggi dan perkasa, dan melirik Sekte Glory dengan mata tajam. Saudara Uya, apa pendapatmu tentang ini? Liang Yichu tersenyum dan tertawa. Terhadap murid-murid generasi ini, dia cukup senang dengan pertumbuhan dan kekuatan mereka. Sekarang setelah dia membawa mereka ke Sekte Glory, tentu saja dia harus memamerkannya juga. Tetua senior Uya melirik sekilas dan membelai jenggotnya tanpa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menjawab sambil tertawa, tidak buruk, tidak buruk. Ada beberapa benih yang bagus di sini. Saudara Uya, bukankah itu terlalu murah hati? Aku yakin mereka jauh lebih baik daripada hanya beberapa benih yang bagus. Tetua senior Uya terkekeh dan tidak menjawab. Dia merasa agak tidak nyaman di dalam hatinya. Memang, dia tidak dapat menyangkal bahwa beberapa dari murid-murid ini cukup luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan Mi Qiongqi 3 tahun lalu, mereka jauh darinya. Hanya Mi Qiongqi itu, desah. Lin Fan melihat ke banyak murid dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah juga. Memang, orang-orang ini cukup hebat. Tetapi apa yang salah dengan mereka? Masing-masing dari mereka berdiri dengan hidung menghadap ke langit, seolah-olah mereka adalah pemilik tempat itu. Selain itu, tangan mereka semua diletakkan di belakang punggung mereka, memancarkan otoritas dan kesombongan. Sikap angkuh mereka membuat siapapun yang melihat mereka ingin memukul mereka habis-habisan. Para murid sekte kemuliaan di sekitarnya juga asyik bergosip. Lihat tatapan orang itu. Ya ampun, betapa inginnya aku bisa meninjunya. Benar, dan orang lainnya juga. Dia tampak seolah-olah Sekte Glory tidak berarti apa-apa baginya. Astaga, biarkan mereka terus berpura-pura untuk saat ini. Saat pertarungan jenius dimulai, aku yakin saudara-saudara senior kita dari Sekte Dalam akan menempatkan mereka di tempat mereka. Saudara Uya, izinkan aku memperkenalkanmu kepada murid pribadiku sendiri. Xin Feng, datanglah dan sapa senior Uya. Liang Yichu berteriak kepada seorang murid di belakangnya. Dari barisan depan murid-murid Sekte Jiuxiao, seorang murid berwajah giok, yang tampak sangat elegan, melangkah maju. Meskipun setiap langkahnya lambat, dia berada di depan Liang Yichu dalam sekejap. Menyusut jarak secara instan, itu adalah keterampilan tingkat tinggi. Xin Feng, sapa senior Uya. Xin Feng menatap tetua senior Uya dan menganggukkan kepalanya, menganggapnya sebagai salam. Maafkan saya, saudara Uya. Temperamennya tetap seperti itu, tidak peduli seberapa keras saya berusaha mengubahnya. Liang Yichu tertawa pelan, tetapi maksudnya jelas. Memangnya kenapa kalau murid saya sombong? Memang begitulah adanya. Tetua senior Uya menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia sama sekali tidak menaruh kejadian itu di dalam hatinya. Namun di sisi lain, Lin Fan, yang telah menyaksikan seluruh kejadian itu, merasa seperti sekawanan kuda telah menyerbu hatinya. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin orang ini bisa lebih sombong darinya? Orang ini perlu diberi pelajaran. Dia perlu memahami bahwa seseorang tidak boleh terlalu sombong dalam hidup.